Ya, ini adalah pengalaman sekali seumur hidup yang sangat berkesan. Paus menerima undangan permintaan kami untuk bertemu membahas masalah antisemitisme, kekhawatiran yang semakin besar tentang isolasi dan penargetan terhadap komunitas Yahudi sedunia. Dan itu adalah pertemuan yang sangat penting. Jadi bagaimana rasanya? Maksudku, apakah kamu bisa berbicara secara pribadi dengannya atau semuanya hanya resmi dan formal saja? Ya, beliau memberikan pernyataan resmi yang penting, di mana beliau menegaskan kembali pentingnya Nostra Aetate, yang merupakan prinsip penting dari Vatikan, tentang menata kembali hubungan antara gereja dan komunitas Yahudi, serta bersuara menentang antisemitisme. Dan beliau sangat tegas dalam pernyataan publiknya, dalam menegaskan hal itu. Dan kemudian secara pribadi setelah pernyataan publiknya, saya berbicara dengan beliau tentang rasa terima kasih kami yang sangat besar atas pernyataan yang beliau buat dan menjelaskan betapa menakutkannya situasi saat ini. Dan saya dengan hormat dan rendah hati meminta beliau untuk mempertimbangkan menunjuk seorang utusan khusus Paus untuk memerangi antisemitisme, yang menurut saya pada saat ini akan menjadi simbol yang kuat setidaknya, dan semoga lebih dari itu, tentang betapa pentingnya gereja memandang isu ini dan melakukan segala yang mereka bisa untuk mengatasinya. Dan bagaimana tanggapan beliau? Apakah hanya akan dipertimbangkan dulu lalu memberi kabar kembali? Apakah beliau tampak benar-benar mendengarkan saran itu? Beliau jelas mendengarkan dan benar-benar menangkapnya, dan beliau hanya mengakui bahwa saya telah menyampaikan permintaan itu. Beliau tidak memberikan jawaban pasti, tapi kami tetap berharap dan berniat untuk terus melanjutkan upaya ini setelah kunjungan ini, baik di Vatikan maupun dengan Keuskupan Agung New York, untuk memajukan upaya ini. Dan Anda tahu, mengingat segala sesuatunya, hubungan ini memang tidak selalu baik jika melihat sejarah ratusan tahun lalu. Tetapi hubungan antara gereja Katolik dan umat Yahudi benar-benar sudah berkembang jauh. Mengapa kelanjutan hubungan ini begitu penting saat ini? Pertama-tama, salah satu mitra lokal terdekat kami dalam pekerjaan yang kami lakukan untuk mendukung mereka yang paling rentan di komunitas kami adalah dengan Catholic Charities. Kami telah memiliki hubungan yang sangat berharga selama puluhan tahun. Saya rasa itu memang benar, dan kemudian Paus benar-benar membicarakan hal itu dalam pernyataan publiknya, serta kedekatan antara kami dan lembaga amal Katolik. Tapi menurut saya di saat seperti ini, ketika komunitas Yahudi menjadi sasaran, memiliki paus yang mewakili 1,4 miliar orang di seluruh dunia, bersuara dan melakukan lebih dari sekedar berbicara, secara aktif mencari cara untuk benar-benar mengubah arah dalam memerangi antisemitisme. Selain itu, maksud saya Anda sudah memimpin cukup lama. Selama lebih dari 1 dekade, Anda telah melihat segalanya, mulai dari COVID hingga dampak setelah 7 Oktober. Dan Anda tahu, kemudian kita juga mengalami pemilihan Mamadani dan lain sebagainya. Jadi Anda telah melalui banyak hal selama masa jabatan Anda. Apa kata-kata bijak Anda untuk seseorang yang akan menggantikan posisi tersebut? Begini, kita memiliki komunitas Yahudi yang sangat sukses, luar biasa, dan penuh semangat. Saya rasa ini terjadi di seluruh dunia, tapi khususnya di New York, komunitas Yahudi terbesar di luar Israel. Saya pikir kita harus terus menjadi Yahudi yang bangga. Dan sebanyak kita perlu melawan antisemitisme. Dan memang harus, kita juga, bahkan lebih penting lagi, harus berkomitmen untuk mengajarkan, mendidik anak-anak kita, komunitas kita, agar mereka paham dan terdidik. Dan mereka pergi ke kampus dan menjalani hidup mereka dengan rasa bangga dan pemahaman tentang jati diri mereka. Baiklah, terima kasih banyak Eric Goldstein, CEO UJA Federation of New York. Terima kasih banyak, Emily.